Perkenalkan, namaku Arga Putra. Hari itu aku mendapat tugas dari kampus untuk mencari bahan artikel dalam rangka ujian akhir semester. Aku pun memutuskan untuk membuat kelompok untuk menyelesaikan tugas ini. Rika, Mawar, Yanto, Alif, dan Daus. Ya, mereka adalah teman-temanku dalam kelompok ini. Terdiri dari 2 wanita dan 4 pria termasuk aku sendiri. Nantinya kita akan membagi-bagi tugas menurut masing-masing keahliannya untuk menyusun artikel tersebut. Dan setelah terbentuk, kami berenam pun sepakat untuk bertemu di sore hari. Akhirnya, sebuah kafe yang sering kita singgahi menjadi pilihannya. Setelah hari dan jam yang telah disepakati, akhirnya kami pun datang satu persatu dengan motor kami masing-masing. Kebetulan kala itu akulah yang datang pertama di lokasi. Selagi menyeruput kopi yang tersaji, muncullah temanku yang bernama Yanto. Dengan rambut klimis, memakai baju flanel kotak-kotak, jam tangan berwarna kuning dengan inisial namanya dan sepatu yang merah menyala, menggambarkan bahwa temanku yang satu ini sangatlah nyentrik. "Bro, udah sampai lo ya? Yang lain mana? Belum pada datang?" tanya Yanto. "Belum, gue tadi datang gak ada siapa-siapa," timpalku sekenanya. Dan tak lama kemudian, "Hai, Arga, Yanto, salam Rika," disusul Mawar yang baru datang juga. "Hai, wih tuh, ini cantik-cantik," canda Yanto menggoda Rika dan Mawar. "Makasih ya, kan kita emang bidadari," sahut Mawar kala itu. Alif dan Daus pun menyusul datang di tengah candaan kami. "Oke, sekarang kita ngomongin tugas yuk," ucapku. Kita mulai rencana pertama. "Gimana? Ada ide kita harus kemana?" tanyaku kembali. "Kayaknya gue tahu deh kita harus kemana," jawab Alif cepat. "Ya, itu juga kalau pada setuju yang lain." "Emang lokasinya di mana, Alif?" tanya Daus penasaran. "Kita akan berangkat ke kampungnya si Arga," usul Alif. Mendengarkan hal itu, aku pun langsung tegas menolak. "Jangan cari tempat yang lain aja," ucapku. "Lah, emang kenapa nggak mau?" tanya Alif sembari menatap Arga dengan lekat. "Angker," jawabku singkat. Dan terdengarlah gelak tawa dari semuanya. "Sekarang itu di zaman canggih, masih aja percaya tempat angker," terang Alif. "Terserah lu deh pada mau percaya apa enggak, tapi gue ingetin, lebih baik cari tempat lain aja." "Liv, emangnya kenapa sih kok lu milih kampungnya Arga deh?" tanya Mawar. "Setahu gue, kampungnya Arga tuh deket banget sama danau, dan suasana di sana tuh masih asri. Ya gue pikir bagus lah ya buat kita cari bahan artikel tugas kita, apalagi yang kita cari itu tentang sejarah dan lain sebagainya. Ya siapa tahu kan kita bisa nemu di kampung lu," ucap Alif kala itu. Menanggapi hal itu, aku pun hanya bisa menarik nafas kasar. Menanggapi hal itu, aku pun hanya bisa menarik nafas panjang. Mendengarkan permintaan yang mereka terus memaksakan kehendak membuatku tidak nyaman. Tanpa mereka ketahui apa yang telah terjadi di kampungku itu begitu menyeramkan. Pembahasan kami pun mengenai lokasi penyusunan artikel sepertinya tak kunjung menemui titik terang. Semua lokasi yang diusulkan tidak ada yang cocok selain kampungku, dan pada akhirnya aku pun tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Namun dengan satu syarat. Oke, gue nyerah. Kalau emang lo semua pada mau kesana ya udah, tapi janji ya, lu semua harus sopan dan menjaga ucapan maupun perilaku, pesanku. Serentak mereka semua terdiam dan saling menatap antara satu sama lain. Lalu Mawar pun berkata, "Duh, kok firasat gue jadi gak enak gini ya?" ucap Mawar. "Apaan sih, War? Dah, jangan ngomong sembarangan deh," ucap Yanto kesal. Yaudah, gimana? Jadinya fix ya kampungnya Arga?" tanya Alif untuk memastikan. "Oke, setuju," ucap semuanya. Ya, keputusan yang sudah dibuat menghadirkan kegalauan di hatiku. Tapi aku hanya bisa membatin dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan kami di sana. Oke, semuanya sudah deal ya. Berarti besok kita berangkat bawa 3 motor aja. Saran Daus dan diamini oleh semuanya. Pada keesokan harinya, kita pun semua sudah bersiap dengan perlengkapan masing-masing.
Di hari itu kita bergegas untuk berangkat menuju ke tempat kelahiranku. Ya, kita akan menuju ke Jawa Barat, tepatnya daerah Garut. Saat itu kita membawa 3 motor saja. Aku berboncengan dengan Daus, Alif dengan Mawar, dan motor ketiga ada Yanto dan Rika. Waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Sehabis zuhur, tanpa membuang waktu, kami pun bersiap-siap berangkat untuk menuju Garut. Menurut Google Map, perjalanan kita akan memakan waktu hampir 7 jam 45 menit. Jadi, mungkin kami akan tiba di tempat tujuan tidak terlalu malam. Ya, daerah yang kami tuju memanglah cukup jauh. Pamengpek, Garut. Yang dari kota Garut pun masih jauh karena letaknya di pesisir Laut Kidul. Selama di perjalanan, kami pun melewatinya dengan cukup lancar. Dimulai dari saat keluar Jakarta sampai di Parung hingga Bogor, dan sempat kami beristirahat di puncak. Saat sampai di puncak, kami pun berhenti untuk sekedar meluruskan otot-otot yang tegang. Wajar saja. Kami saat itu berjalan cukup santai sehingga memakan waktu sampai 3 jam lebih dalam perjalanan. Rencananya, kami beristirahat hanya untuk sekedar minum kopi dan membahas rencana jalan mana yang akan kami lewati. Waktu kala itu sudah menunjukkan jam setengah 4 sore. Bro, menurut map, kita nanti lewat Cianjur, terus ke Sindang Barang dan Ranca Buaya, terang Daus. Berarti kita nggak lewat Bandung dong, tanya Alif. Ya, kalau lewat Bandung itu lebih jauh, terang Daus lagi. Aku pun sudah membayangkan jalan yang akan kami lewati. Setelah Cianjur, kami akan melewati jalan yang cukup menyeramkan apabila dilewati pada malam hari. Namun, aku di sini selalu berdoa agar semuanya baik-baik saja. Setelah beristirahat sejenak, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Selepas melewati Cianjur, waktu kala itu sudah menunjukkan jam setengah 6 sore. Ya, kami akan melewati Jalan Cibeber, Sukanegara, Sindang Barang. Jalur yang kupikir cukup mencekam. Karena selain jalannya sepi, ya struktur jalannya juga kurang bagus. Di tengah jalur tersebut, tiba-tiba saja hujan lebat mengguyur kami. Aku pun langsung menyuruh Daus segera mencari tempat untuk berteduh karena saat itu dialah yang memboncengku. Kebetulan kala itu kami melihat sebuah rumah makan yang masih buka. Dengan bergegas, rombongan kami pun menuju rumah makan tersebut. Hujan, kita neduh dulu, pinta aku. Ah gila, udah hutan, jelek banget lagi jalannya, terang Yanto menggerutu. Ya dingin banget, tadi serem banget ya jalannya. Untung aja ada rumah makan ini masih buka, terang Rika lagi. Perjalanan kami memang sepertinya di luar rencana, ya. Yang awalnya berangkat di siang hari dari Jakarta, kami berharap sore hari sudah sampai di tempat tujuan. Ya minimal tidak terlalu malam, dikarenakan banyak berhenti untuk isi bensin, ke toilet, sholat, dan istirahat. Kami pun agak molor dari rencana awal, ditambah kami agak santai mengendarai motor kami di jalan. Belum lagi jalan yang rusak di jalur ini, dan terakhir hujan deras yang memaksa kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sebenarnya aku agak sedikit heran, karena sepanjang perjalanan selepas memasuki jalur ini, aku tidak melihat sedikit pun rumah makan yang buka. Kami pun akhirnya memesan makanan untuk mengisi perut kami yang mulai kosong akibat jauhnya perjalanan, dan ternyata rumah makan itu menyediakan penginapan juga. Ya penginapan yang ala kadarnya. Aku yang kala itu melihat teman-temanku sudah mulai kelelahan, berpikir untuk menyewa kamar, ya sekedar untuk beristirahat sejenak. Guys, gimana kalau kita sewa kamar aja dulu ya, buat istirahat dulu. Ini kayaknya hujannya juga agak lama nih. Gue juga lihat lu Yan, Liv, Us udah pada ngantuk. Kan lu bertiga yang bawa motor, lagian kayaknya sewanya murah. Nah, besok pagi-pagi sekitaran jam 6 kita lanjut jalan lagi. Gimana? Tanyaku. Deal, setuju, sahut mereka semua. Kami pun di sini langsung menyewa 3 kamar saat itu karena 1 kamar hanya bisa diisi 2 orang. Saat itu aku sekamar dengan Daus, Alif dengan Yanto, dan Rika dengan Mawar. Aku melihat kamar-kamar yang lain tidak terisi alias kosong. Ya, pantas saja pikirku. Ini kan bukan musim liburan. Selain itu, aku juga sempat berpikir jika lokasi ini sangatlah tidak cocok untuk menjadi tempat penginapan.
Selain bukan daerah tujuan wisata, bangunannya pun terlihat agak menyeramkan. Setelah mandi dan bersih-bersih, terdengarlah azan Isya dan aku pun langsung bergegas melaksanakan ibadah sholat Isya. Tapi saat itu aku tidak melihat Daus. Mungkin dia ke kamar sebelah, pikirku. Dan di tengah aku sedang khusyuk berzikir, terdengarlah suara keributan di arah kamar sebelah yang ditempati oleh teman-temanku. Hal itu membuatku menghentikan zikir yang sedang kulakukan. Dan karena rasa penasaran, aku pun langsung bergegas mendatangi untuk sekedar mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dan setibanya aku di depan pintu, kala itu aku sangat terkejut dikarenakan melihat kelakuan teman-temanku yang aku rasa sangat tidak pantas. Ya, bisa-bisanya mereka membawa lalu menenggak minuman-minuman keras dan terlihat bermabuk-mabukan ria di dalam kamar. Menurutku, perbuatan mereka itu tidak tahu waktu dan tempat. Aku melihat saat itu Rika, Mawar, Alif, Daus, dan Yanto tertawa cekikikan dengan botol minuman keras yang sudah kosong dan kulit kacang yang sudah berserakan di lantai membuatku tersulut emosi. Woi, udah pada gila lu semua ya? Bukannya pada istirahat, ini malah minum-minum. Parah, ucapku kesal. Ya, slow dong bro. Udah sini aja gabung, minum bareng kita, biar rileks. Minum dikit aja, kita nggak mabok kok. Ya sekedar buat nganget-ngangetin badan, biar enteng nanti pas jalan lagi. Timpal Daus sembari menyodorkan botol minuman yang hampir kosong itu ke arahku. Sorry, gue nggak minum. Lagian kita kan lagi di jalan. Emang lu pada ngerasa nggak bahaya apa kalau bawa motor setengah sadar? Ucapku mulai kesal. Gak usah emosi gitu dong. Gue Daus sama Alif udah biasa kok jalan minum. Tapi nggak banyak, kita minum nggak banyak ya. Cuma biar rileks aja. Nah kalau Rika dan Mawar gue nggak tahu deh. Ya tahu-tahu mereka ikut nimbrung aja. Sahut Yanto sambil cengengesan. Selalu semua deh, intinya gue nggak mau tahu. Nggak ada lagi minum-minum, terutama pas di kampung gue nanti. Soalnya di kampung gue itu bukan kampung sembarangan. Tapi kalau lu semua ngeyel, mendingan kita balik kanan aja. Karena gue nggak mau kalau kita nanti kenapa-napa di sana. Tegasku kala itu. Oke, siap. Ini kita nggak minum-minum lagi deh. Lagian udah tanggung, udah setengah perjalanan. Masa kita putar balik ke Jakarta? Ucap Alif sembari menenangkan Arga. Ini baru jam 8 malam bro. Besok pagi kita lanjutin ke berangkat kita. Udah, sekarang kita semua bersih-bersih dan istirahat. Oke, lanjut Alif. Yoi, biar cepet sampai lokasi jadi bisa bobo lagi. Sahut Yanto yang terlihat sudah agak teler kala itu. Mereka pun langsung membereskan botol-botol dan sampah yang berserakan lalu kembali ke kamar masing-masing. Pada akhirnya, aku pun kembali ke dalam kamar dan kembali duduk di atas sajadah serta melanjutkan doa untuk memohon ampunan kepada Allah agar kami semua diberikan perlindungan selama di perjalanan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya Allah, semoga saja di perjalanan nanti tidak ada masalah apapun dan kita semua selamat sampai tujuan. Sembariku melanjutkan zikirku, tidak terasa waktu kala itu sudah berlalu begitu cepat. Waktu pun menunjukkan pukul 10 malam. Kulihat Daus yang sudah terlelap dalam tidurnya. Akhirnya aku pun langsung ikut merebahkan tubuh diranjang dengan memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi. Aku benar-benar tidak habis pikir. Mengapa mereka sempat-sempatnya minum-minum saat melakukan perjalanan ini? Ya, aku memang adalah orang yang sangat anti dengan alkohol. Tak pernah sedikit pun aku menyentuh barang haram tersebut karena aku terdidik oleh kedua orang tuaku untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Terkadang terlintas dalam pikiranku, mungkin karena sikapku inilah yang membuatku tidak terlalu sering meluangkan waktu dengan teman-temanku di kampus. Ya, tugas akhir semester lah yang akhirnya membuatku melakukan perjalanan ini bersama mereka. Dan akibat peristiwa tadi, akhirnya membuatku tidak bisa tidur. Ya, aku terus memikirkan tindakanku menegur mereka saat minum-minum. Apakah aku berlebihan? Sehingga ada perasaan tidak enak kepada mereka semua. Atau memang sikapku sudah tepat? Hingga akhirnya membuatku tak sadar bahwa aku kala itu sudah keluar kamar penginapan dan berada di pinggir jalan yang berseberangan dengan hutan. Memang, penginapan yang kami singgahi berada di jalanan yang begitu gelap, hanya diterangi oleh lampu bohlam kecil untuk penerangan jalan.
Ketika aku sedang tenggelam dalam lamunanku, terlihatlah remang-remang di kegelapan iring-iringan orang yang sedang menggotong keranda mayat. Total dari mereka semua berjumlah 10 orang dengan memakai jubah hitam lengkap dengan sebuah tudung di masing-masing kepalanya. Semakin aku perhatikan, semakin mereka mendekat ke arahku yang masih berdiri mematung kala itu. Sebenarnya saat itu aku takut dan ingin kembali masuk ke dalam penginapan. Namun karena rasa penasaran yang cukup tinggi, aku pun memberanikan diri untuk menunggu iring-iringan tersebut. Dan saat iring-iringan tersebut berada tepat di depanku, mataku langsung tertuju pada keranda mayat yang mereka gotong. Terlihatlah sebuah lengan yang menyembul keluar, dan bila diperhatikan, lengan tersebut masih memakai jam tangan yang sangat aku kenali. Ya, itu adalah jam tangan berwarna kuning dengan inisial Yanto di talinya. Tapi bagaimana bisa? Terdengar bisikan di telingaku kala itu yang berkata, "Pulanglah, Cuk, kembali." Suara itu begitu bersahaja dan lembut yang memintaku supaya kembali. Dengan nafas tersengal, aku pun langsung bangkit dari tempat tidurku dan melihat jam tangan yang kala itu menunjukkan jam 5.30 pagi. Ya, ternyata itu hanyalah mimpi. Mimpi yang membuatku bertanya-tanya, apakah ini suatu pertanda atau hanya bunga tidur biasa? Dan tak ingin berlama-lama dengan pikiran yang tidak-tidak, langsung saja kubangunkan Daus yang kala itu masih tertidur di sebelahku. "Daus, Daus, bangun, siap-siap, di jam setengah 6 nih," ucapku. "Bentar, 5 menit lagi," kata Daus. Kulihat Daus pun tidur kembali. Segera saja kubangunkan lagi, dan setelah dia bangun, aku pun menyuruhnya untuk membangunkan teman-teman yang lain. Dan saat semua sudah berkumpul, aku pun kala itu sempat termenung sejenak. Dalam hati aku berdoa, semoga saja hal buruk tidak menimpa kami. Saat itu Rika pun menghampiriku. "Arga, kenapa sih lu? Gak apa-apa kan? Apa lu masih marah ya sama kita-kita gara-gara kejadian semalam? Kalau emang gitu, gue minta maaf ya, Ga," ucap Rika. Enggak kok, beneran, santai aja. Udah pada sarapan?" Tanya Arga balik untuk mengalihkan kegelisahannya. "Udah, tadi udah pada duluan," jawab Rika. "Udah bro, gak usah dipikirin kelakuan kita semalam. Ya, kita minta maaf lah intinya ya," timpal Daus sembari meminum minuman pesanannya. "Yalah, udah santai aja, gue juga gak apa-apa. Yang penting lo semua udah pada seger kan? Soalnya perjalanan kita masih jauh," tampikku menjawab Daus. "Yaudah, gue duluan ke depan. Takut hujan juga nih. Ayo kita siap-siap," terangku. "Yaudah, gak apa-apa. Gue duluan ya ke depan. Kita harus buru-buru nih, takut hujan lagi," terangku kala itu. "Lah, lu gak makan dulu gak?" teriak Alif. "Belum lapar gue. Udah, ayo gue tunggu semua lo di depan." Setibanya kami di depan, kulihat kala itu ada seorang kakek tua yang terlihat sedang menikmati secangkir kopi, ditemani rokok di sela-sela jari tangannya. Kakek itu pun kebetulan menduduki motorku. Aku pun langsung menyapanya dengan sopan. "Assalamualaikum." "Kek, maaf kek," kataku. Dengan hanya melihat gestur tubuhku, kakek ini pun tahu bahwa dia sedang menduduki motorku. "Waalaikumsalam." Maaf, silakan." "Mau pada kemana ini, Jang?" tanya kakek itu kepadaku. Saya mau ke desa Cibalagung," ucapku. "Oh, masih jauh. Hati-hati di jalan ya, Jang. Suruh teman-temannya jangan ugal-ugalan lagi. Jangan lupa baca doa kalau mau jalan," ucap kakek-kakek itu kepadaku lagi. "Iya kek, makasih," balasku. "Gak, ayo cabut," teriak Alif, dan aku pun langsung berpamitan dengan si kakek tersebut. Kek, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum." "Iya Jang, hati-hati." "Waalaikumsalam," jawab kakek tersebut dengan ramah. Melihat gelagat kakek ini sebenarnya membuatku agak insecure, karena saat menyuruh teman-temanku untuk tidak ugal-ugalan di jalan, tatapannya agak berubah, terlihat lebih tajam dan seakan ingin memberitahukan sesuatu. Woi, jangan bengong, kesambet nanti lu," ledek Daus kepadaku kala itu. Daus, lu belum mandi ya?" tanyaku kala itu pada Daus. "Iya Gak, airnya dingin banget, gak kuat gua." "Tapi bukan gua doang yang belum mandi, yang lain juga sama, pada gak kuat sama airnya dingin," jawab Daus. "Lah gimana sih?
Bukannya pada mandi biar seger sama buat ngilangin aura alkohol lu tuh pada. Gua khawatir lu pada habis mabuk semalam kan timpa aku. Mulai lagi deh. Tenang, kita semua aman, aman terkendali. Timpal Daus percaya diri sambil tertawa. Semua udah siap? Let's go. Kita berangkat sekarang. Ucap Yanto. Siap. Jawab semuanya serentak. Baca doa dulu biar selamat di jalan nanti, teriakku. Tapi di sini seakan teriakanku tidak terdengar atau mereka dengan sengaja tidak menggubrisnya. Mereka pun langsung melesat pergi begitu saja. Selama di perjalanan, tak lupa aku pun selalu berdoa di dalam hati untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Sang Maha Pencipta agar perjalanan ini lancar sampai tujuan dengan selamat. Kala itu masih pukul 7 pagi dan udara masih sangat segar. Kami pun melanjutkan perjalanan. Posisiku masih sama dengan Daus yang berada di belakangku. Berbeda dengan semalam. Hari itu sangat cerah. Dan jalur yang kami lewati pun memiliki aspal yang sangat bagus. Saat itu kami mulai melewati jalanan di pesisir pantai selatan. Sempat kami berhenti sejenak untuk sekedar beristirahat dan menikmati pemandangan. Dan saat sudah sampai di kecamatanku, kami pun berbelok kiri menjauhi pesisir pantai ke arah desaku. Ya, desaku ini letaknya memang agak jauh dari pesisir pantai karena letaknya di balik sebuah gunung yang sampai saat ini aku pun tidak mengetahui namanya. Saat itu jalan kecil yang sepi dengan aspal yang sangat mulus membuat kami tergoda untuk memacu motor kami lebih kencang. Dan entah dari mana datangnya, kala itu tiba-tiba banyak sekali kabut yang langsung menyelimuti perjalanan kami saat itu. Memang posisi kami kala itu sudah berada di atas pegunungan yang aku tidak ingat namanya. Di situ aku melihat keempat temanku membawa motornya secara ugal-ugalan. Ya, mereka menyalipku seakan-akan tahu arah kampungku. Gila, bener-bener gila. Kenapa sih Yanto sama Alif bawa motornya kayak gitu? Jangan-jangan masih pada mabuk, ucapku kesal. Udah bro, fokus aja, biarin aja, jawab Daus tidak peduli. Bukan gitu Us, ini kan jalannya tikungan tajam, terus ditambah kabut. Gue takut dari arah depan sana ada mobil yang gak kelihatan, terangku lagi. Udah iya slow, mereka udah pada jago kok bawa motornya. Lu fokus aja bawa motor lu sendiri. Kalau lu capek, biar gue yang gantiin. Timpal Daus kembali. Dan beberapa saat kemudian, Gak, lu gak salah jalan kan? Tanya Daus dari arah belakang. Ya enggak lah, gue masih inget banget jalannya emang ini. Emang kenapa ya? Tanya aku. Kok gue rasain jalan ini kayak gak ada habis-habisnya ya? Sebenarnya masih jauh apa udah deket lagi sih? Tanya Daus lagi. Udah deket ini, palingan berapa kilo lagi? Jawabku enteng. Ya udah, kita susul anak-anak di depan, tertakutnya pada kelewatan. Perintah Daus. Baik, jawabku singkat. Langsung saja ku tambah kecepatan motor yang kutumpangi kala itu bersama Daus. Dan ketika motorku tepat di belakang mereka, kabut kala itu masih tampak lebat menyelimuti kami. Namun, laju kendaraan kami tak berkurang sedikit pun. Posisi paling depan terdapat Alif dan Mawar dan di belakangnya ada Yanto dan Rika. Sedangkan aku dan Daus paling belakang. Saat aku mencoba untuk menyalip mereka, seketika di depan terdapat belokan yang terhalang tebing karang besar, sehingga tak terlihat jalan di baliknya. Dan benar saja, tiba-tiba muncullah sebuah truk dari belokan itu. Posisiku saat itu di sebelah kanan Alif dan Mawar karena ingin menyalip mereka, sedangkan Yanto dan Rika di belakang kami. Astagfirullah, teriakku. Awas gak, teriak Daus yang mengagetkanku dari arah belakang. Dan hal yang tadi inginkan pun terjadi. Aku pun langsung membuang ke kanan menghindari truk tersebut. Aku tak ingat pasti kejadiannya, yang pasti truk itu sangat dekat dengan kami sehingga aku merasa sempat menyenggol ban dari truk tersebut. Senggolan itulah yang akhirnya menyebabkan aku dan Daus tersungkur di sisi jalan. Astagfirullah. Daus, lu gak apa-apa kan? Tanyaku memastikan kondisinya yang saat itu tengkurap dan diam tidak bergerak. Tiba-tiba terdengar suara dari Daus. Pinggang gua, jawabnya seketika. Anak-anak gimana gak? Tanya Daus padaku. Gue juga gak tahu. Udah, ayo cepet kita bangun, kita lihat yang lain, perintahku. Ku melihat dari posisiku kala itu. Mereka pun semua juga terjatuh dari motornya akibat truk yang melintas tadi. Truk sialan, gak lihat-lihat apa ada kendaraan dari depan, gerutu Mawar. Rika,
Lu nggak apa-apa kan? Dengkul sakit nih, sama kaki gue juga sakit. Keluh Mawar sambil menanyakan keadaan Rika. Kulihat Alif kala itu sedang memapah Mawar untuk bangun dari posisinya yang terjerembab di sisi jalan. Sedangkan Yanto sedang mencoba untuk menenangkan Rika yang terlihat masih shock akibat kecelakaan itu. Alhamdulillah nggak ada yang luka parah. Ayo sekarang kita masing-masing cek kondisi motor, ucapku kepada mereka semua. Dan syukurlah teman-temanku masih dalam kondisi baik-baik saja, walau hanya lecet dan memar-memar kecil yang mereka dapati dari kecelakaan barusan. Gua heran, masa iya truk segede gitu nggak ada suaranya? Teriak Yanto merasa tidak terima. Iya, untungnya gue tadi sempat banting ke kiri, timpal Alif lagi. Udah, yang penting kita semua selamat. Ayo, buru-buru kita beresin barang, kita cek motor kita bisa jalan apa enggak. Kita lekas cabut deh dari tempat ini. Jawabku mencoba menenangkan suasana. Ya, lokasi kecelakaan kami memang terlihat begitu suram. Pohon-pohon menjulang tinggi besar dengan akar-akar yang terjulur ke depan. Ditambah lagi kabut yang masih sangat pekat menyelimuti tempat itu. Matahari seakan sulit untuk menyinarinya. Tak ada satupun kendaraan yang melintas. Padahal saat itu siang hari. Ayo, bener apa kata Arga? Kayaknya kita lebih baik lekas jalan lagi. Tempat ini kayaknya aneh. Kayak nggak ada pencahayaan gitu. Oh iya, lu pada ngerasain ada yang aneh gak sih? Itu truk yang tadi kemana ya? Perasaan gue tadi gue ngeliat itu truk tadi nyusruk juga nabrak pohon. Tanya Mawar. Iya ya, truk yang tadi kemana ya? Kami semua pun terheran dibuatnya. Tapi tidak termasuk Yanto. Udah, gak usah dipikirin. Palingan juga langsung kabur itu truk biasa, timpal Yanto. Ya, kejadian yang tidak terduga yang hampir mencelakakan kami semua. Dikarenakan sebuah truk yang datang secara tiba-tiba dari arah berlawanan tanpa memberikan tanda klakson ataupun lampu dim. Karakter jalan juga memainkan peranannya. Belokan yang tajam dengan dinding batu karang yang agak menonjol keluar menghalangi pandangan jalan, ditambah kabut yang sangat pekat mengurangi jangkauan mata kami. Dan pada akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan walau dalam kondisi yang sudah babak belur dikarenakan tadi terjatuh dan terguling dari atas motor. Setelah beberapa jam perjalanan, kemudian kami pun menghentikan laju motor di pinggir jalan yang kala itu di samping kanan dan kirinya adalah hutan. Dikarenakan rasa lelah, luka lecet dan memar-memar yang mendera badan kami membuat pikiran kami pun menjadi tidak karuan. Aneh ya, perasaan kok kita kayak muter-muter aja dari tadi. Ini kayaknya nih tempat ini udah kita lewati nih pas kita hampir keserempet truk tadi, ucap Daus. Ya juga sih bener. Gue juga ngerasa kalau jalan ini udah kita lewatin tadi, kenapa sekarang dilewatin lagi? Mawar pun membenarkan perkataan Daus. Terus sekarang kita harus gimana nih? Timpal Alif. Arga, lu kan yang tahu jalannya nih. Ini kita udah sampai mana sebenarnya? Kenapa kita muter-muter aja dari tadi? Tanya Yanto yang agak meninggikan nada suaranya kala itu. Gue juga nggak tahu ya. Kok gue kayak nggak inget jalan ini? Memori gue kayak blank deh pas kecelakaan tadi. Gue pikir nih udah deket, terangkul lagi. Ya memang, sejak kecelakaan tadi, ketika meninggalkan lokasi itu, aku sungguh seperti tidak mengenali jalan yang kami lalui hingga kami berada di posisi sekarang. Di samping kanan kiri kami hanyalah hutan lebat yang aku sendiri benar-benar seperti tidak mengenali. Kok kakiku jadi bengkak gini ya? Rengek Rika yang kelihatan menahan rasa sakit di bagian kaki kala itu. Rika, kakinya kenapa? Tanya Mawar. Gak tahu nih, kayaknya keseleo deh pas jatuh tadi, timpal Rika. Aneh, kok keseleo bengkaknya sampai kayak gitu ya? Ucap Mawar merasa tidak percaya. Gimana nih? Kaki si Rika bengkak parah nih. Apa kita masih sanggup gak lanjutin perjalanan? Lanjut Alif. Bukan sanggup apa enggaknya, tapi masalah motor, bensinnya gimana nih? Soalnya ini motor udah kita bawa mondar-mandir dari tadi, ucap Yanto. Iya ya bener juga, gue lupa lagi gak ngecek-ngecek bensin dari tadi, timpal Daus. Lalu ia pun berlalu pergi ke arah motornya berada. Dan pada akhirnya kami semua pun langsung mengecek kondisi motor masing-masing. Motor gue udah rest nih, di bawah garis merah, terang Alif. Sama gue juga, malah lebih parah. Gue tadi sempat ngerasain motor gue agak ngelos gasnya sebelum kita berhenti tadi, timpal Yanto. Kalau bensin kita tinggal 1/4, terang Daus kala itu.
Dan mendengarkan itu semua, aku pun hanya terdiam sambil terus berpikir dan mencoba mengingat jalan ke arah desaku. Tiba-tiba, kala itu Daus membentakku. "Woi gak, malah bengong. Bantu kasih solusi dong. Lu tahu nggak pom bensin yang terdekat dari sini? Lu harusnya tahu. Cara lu kan orang asli sini. Malah bengong aja," bentak Daus mulai sinis padaku. Daus, asal lu tahu ya, tempat yang saat ini lu ama gua pijak, gua nggak kenal sama sekali. Hutan ini terasa asing bagi gua. Hah? Balasku membentak Daus. Nggak lucu. Nggak lucu lu gak. Lu bercandanya keterlaluan. Gua tahu lu lagi ngerjain kita semua nih, balas Daus dengan wajah gusarnya. Ngapain? Ngapain gua ngerjain lu semua? Dari awal kan gue juga udah nggak mau kesini, tapi lu semua yang pada maksa, pungkasku. Dan seketika saja tanpa aba-aba, Daus pun melayangkan sebuah pukulan yang mendarat telak di perutku. Aku pun terhuyung ke belakang. Tak terima atas perlakuan Daus itu, aku pun langsung menyergapnya dengan penuh emosi hingga kami berdua pun berguling bersama di atas rerumputan yang berada di pinggir jalan beraspal. Sempat kala itu aku pun mencekiknya, namun Yanto dan Ali pun segera memisahkan kami. Teriakan dari Mawar keluar dari mulutnya yang mungil saat melihat perkelahianku dengan Daus. "Udah pada gila ya? Kondisi kayak gini masih sempet-sempetnya berantem. Otak kalian di mana?" teriak Mawar sambil meneteskan air matanya. Ali pun datang menghampiri dan membenarkan apa yang dikatakan Mawar. "Bro, udah dong, jangan pada ribut. Bener apa kata Mawar? Apa nggak lebih baik kita cari solusi buat keluar dari tempat ini?" pinta Alif juga. "Nggak waras lu berdua. Gue bilang cek bensin, malah pada berantem," ucap Yanto. Sorry. Cuma gue nggak terima aja tuh. Masa iya si Arga bilang dia nggak kenal tempat ini? Parah. Ini kan tempat kelahiran dia. Masa iya dia nggak tahu? Bagaimana nasib kita? Mau jadi apa kita kalau di sini terus? Ucap Daus sambil memegang lehernya yang terlihat masih kesakitan akibat cekikanku tadi. Udah. Kita semua harus tenang dulu. Coba kita pikirin solusi sama-sama. Soalnya gak mungkin nih kita jalan lagi karena bensin udah pada res, timpal Alif sambil melerai perselisihan Daus denganku. Ini semua gak nyata kan? Kita gak kenapa-napa kan? Saut Rika. Udah tenang aja Rik. Arga, sekarang coba deh lo coba ingat-ingat lagi. Pasti gue yakin lo kenal nih sama jalan ini, pinta Alif saat itu secara baik-baik. Jujur gue nggak tahu. Gini aja, motor gue kan masih ada bensinnya walaupun tinggal 1/4. Biar gue jalan duluan buat cari bantuan. Lu semua tinggal di sini aja, ucapku mencoba menengahi. Gue minta maaf. Gue tadi hilaf. Gue harap lu maafin gue, pintaku kala itu. Ya sama-sama, gue juga hilaf. Gue minta maaf ya, sambut Daus. Dan Yanto pun berucap, ya udah, oke, lu hati-hati. Cepat kembali, jangan lama-lama. Pada akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi mencari bantuan, walaupun aku yakin ini sangatlah sulit. Tapi aku harus mencobanya demi teman-temanku. Aku pun langsung bergegas mencari bantuan. Sepanjang perjalanan yang kulalui hanyalah hutan dan padang rumput yang sepi. Tak seorang pun ketemui di jalanan. Di kepalaku hanya muncul pertanyaan berkali-kali. Di manakah aku berada kali ini? Hari pun sudah mulai gelap, hawa dingin mulai menusuk. Rintikan hujan mulai menemani entah sejak kapan membasahi bumi. Dan pada akhirnya, sampailah pada suatu hal yang sangat tidak terduga. Terasa aneh, seolah aku pernah mengalaminya, ya berada di posisi saat ini. Kutekan tuas rem dan mulai turun dari motorku sambil berdiri menghadap ke arah depan yang dimana berjejer pohon yang sangat besar. Terasa tempat ini tidak asing bagiku. Apa aku sebelumnya pernah kesini? Gumamku. Terasa air hujan pun semakin deras mengguyur tubuhku. Tubuh yang sudah tidak berdaya hanya bisa menatap sekeliling mencari keberadaan seseorang, walaupun aku tahu itu tidaklah mungkin. Hingga pada akhirnya dari jarak yang begitu jauh terlihatlah samar-samar ada beberapa rombongan dari arah depan yang menuju ke arahku. Rasa gembira yang tak terlukiskan hingga ingin meneteskan air mata, ya, melihat jika ada orang lain untuk dimintai pertolongan. Sampai beberapa saat kemudian aku pun baru tersadar dengan jarak 10 meter dari hadapanku yang aku kira rombongan orang, ternyata
Yang aku lihat seperti yang aku lihat dalam mimpiku sebelumnya. Rombongan dengan memikul keranda mayat yang memakai jubah hitam. Semakin sosok itu mendekat, semakin jelaslah wujud mereka. Wajah berupa tengkorak dengan rongga mata yang bolong terpampang begitu jelas menyeringai tersenyum ke arahku dengan memperlihatkan deretan gigi yang sangat tajam. Entah apa tujuan mereka, tapi hal itu berhasil membuatku lemas hingga tidak bisa lagi menggerakkan tubuhku. Ya, rasa lelah, rasa pasrah sudah berkumpul menjadi satu. Beberapa saat kemudian, tanpa alasan semua sosok itu melesat dan pergi dari hadapanku. Aku benar-benar terduduk lemas melihat kejadian di luar nalar ini. Setelah semuanya kembali normal, aku pun mulai bangkit dari tempat dudukku. Setelah semuanya kembali normal, aku pun bangkit dari tempatku duduk, bergegas pergi dan kembali menghampiri teman-temanku. Aku khawatir takut terjadi sesuatu pada mereka. Dan setibanya di lokasi di mana teman-temanku berada, mereka pun menghampiriku dengan wajah yang penuh harap. "Gimana gak? Udah dapat bantuan?" tanya Alif. "Sorry Liv, gua gak nemuin siapa-siapa," jawabku lirih. "Jadi lu jalan dari tadi tapi gak nemuin orang satupun?" timpal Daus kesal. Pertanyaan dari Daus sengaja tidak kubalas untuk menghindari perkelahian seperti sebelumnya. Aku hanya memandangnya dan dia pun tahu jawabanku. "Oke, fine. Sini, biar gue yang jalan. Sini kunci motor lu." Dengan penuh rasa emosi dan kesal, Daus pun merampas kunci motor dari tanganku. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba saja Daus terperosok ke dalam sebuah lubang yang tidak terlihat karena diselimuti rerumputan rindang dan semak belukar. Seketika kami pun panik dan mencoba membantunya. Daus menjerit meminta tolong karena kala itu sebagian tubuhnya sudah masuk ke dalam lubang yang terlihat cukup dalam. Kami pun yang berada di atas berusaha untuk menariknya. Tak henti-hentinya Daus berteriak dan berucap, "Woi, cepet dong, tolongin gua. Kaki gua kayak yang gigit nih, sakit," teriak Daus. Dan tidak lama kemudian, setelah kami berhasil mengeluarkan Daus dari sebuah lubang, kami semua tercengang ketika melihat kondisi kaki Daus yang sudah membengkak dan berwarna kebiruan. Daus pun terus menjerit-jerit menahan rasa sakit. Keringat semakin deras membasahi wajahnya. Melihat bekas lukanya, kami yakin jika Daus tadi telah digigit oleh ular yang mungkin saja berbisa. Aku pun mencoba mengikat kakinya dengan memakai sapu tangan yang aku punya untuk mencegah agar racun ular itu tidak menjalar ke seluruh tubuhnya. Wah, gak bisa nih. Kita gak bisa diem kayak gini terus nih. Kita harus segera bawa Daus ke rumah sakit. Kalau dibiarkan, dia bisa mati, ucap Alif panik. Di saat itu juga, kulihat selain Daus yang nampak kesakitan, aku juga mulai melihat Rika yang nampak pucat wajahnya dan lemas. Mawar dengan wajah paniknya, Yanto dan Alif yang bingung harus berbuat apa. Entahlah, aku pun juga sangat bingung dengan apa yang sudah terjadi. Dan kala itu, Mawar pun meminta kepada Yanto supaya mau membantunya. "Yanto, cariin makanan dong untuk kita. Kita lapar, kita haus," ucap Mawar kala itu. Mau nyari kemana? Ini udah gelap, jawaban bingung dari Yanto. Dan ketika aku menoleh ke arah Alif, terlihat dia seperti memakan sesuatu. "Liv, lu makan apaan?" "Kalau masih ada makanan bagi-bagilah," sahutku sewot. Ini roti sisa tadi siang. Tadi gue nemu di belakang tas gue, timpalnya senang. Namun ketika aku melihatnya dengan seksama, aku pun menatap nanar dan menahan rasa mual yang seakan-akan menyiksa. Liv, mending lu buang makanan itu. "Buang!" teriakku panik. Kala itu aku melihat jika yang sedang dimakan itu bukanlah roti, melainkan potongan daging yang telah membusuk penuh dengan belatung yang menggeliat. Kulihat kala itu Alif sedang memakannya dengan lahap. "Arga, lu baik-baik aja kan?" tanya teman-teman semua. Tak henti-hentinya aku memuntahkan isi perutku kembali. Aku menatap Alif yang kala itu masih saja menikmati makanannya itu seakan dia tidak peduli dengan teriakanku. Rasa jijik dan mual yang sudah memuncak pada diriku membuatku menjauhi teman-temanku. Dan pada akhirnya aku pun berlari menelusuri pinggiran hutan yang kala itu sudah gelap gulita. Entah apa yang merasukiku saat itu, seperti ada yang mengarahkan untukku menyusuri gelapnya hutan di malam itu. Setelah jarakku cukup jauh dari mereka, aku pun melihat sebuah bukit yang terlihat cukup tinggi menjulang. Aku pun mendekatinya.
Mendengar suara aliran air yang mengalir dan tanpa membuang waktu, aku pun langsung mencari sumber suara air tersebut. Dan pada akhirnya aku pun menemukan sebuah aliran air yang cukup jernih. Untuk menggapai air tersebut, aku harus sedikit mendaki ke sebuah bukit bebatuan. Dan setelah perjuangan untuk menggapai air tersebut, pada akhirnya aku pun langsung meminum air yang sangat nikmat itu dan langsung membasahi kerongkonganku yang kering sedari tadi. Rasa mual yang tadi kurasakan pun sudah hilang, berganti menjadi rasa lega karena meminum air yang sangat jernih ini. Dari atas bukit itu, aku pun juga dapat melihat perkampungan terdekat. Ya, kerlipan lampu memancar dari kampung tersebut. Hal ini menjadi kabar gembira bagi aku dan teman-temanku yang berada di bawah. Kebetulan, kala itu aku membawa botol aqua yang sudah kosong di tasku. Segeralah aku mengisinya untuk diberikan kepada mereka yang berada di bawah. Setelah selesai, aku langsung bergegas turun mengingat Daus dan Rika yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Sesampainya di bawah, kala itu aku sangat terkejut ya, karena aku tidak menemukan siapapun di sana, baik teman-temanku maupun motor yang mereka bawa. Bahkan motorku pun tidak ada. Apa Daus yang membawanya, pikirku, karena memang terakhir dialah yang memegang kunci motor itu. Tapi itu tidak mungkin, karena tadi terakhir Daus sakit parah karena tergigit ular. Dalam hati aku merasa kecewa. Mengapa mereka semua meninggalkanku? Apakah mereka marah padaku? Entahlah, saat ini pikiranku sangat tidak karuan. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi berjalan ke arah perkampungan yang tadi aku lihat. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku pun keluar dari area hutan. Terbentanglah jalanan beraspal yang lurus dan panjang yang di ujungnya terdapat cahaya remang. Aku berpikir jika cahaya itu adalah sebuah perkampungan yang kulihat dari atas bukit tadi. Setelah keluar dari hutan, aku pun kembali memperhatikan jalanan tersebut. Ya, jalan itu terbentang diapit oleh padang rumput yang cukup luas. Sepanjang aku memandang, tak terlihat tepian dari padang rumput tersebut. Akhirnya aku pun terus menelusuri jalan lurus dan panjang itu. Tak kukira ternyata perjalanan ini cukuplah panjang. Semakin lama aku berjalan, semakin lemas terasa menghampiri tubuhku. Air yang kuisi tadi di botol aku pun sudah habis. Akhirnya aku pun sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Aku jatuh tergeletak di tengah jalan itu dan berharap jika ada yang bisa menemukanku. Dalam keadaan di antara sadar dan tidak sadar, aku pun terus berdoa untuk diberikan keselamatan. Mataku terasa berat dan tak lama kemudian pandanganku menjadi gelap. Tak lama kemudian, aku pun berusaha mengecapkan mata dengan perlahan. Dan saat aku membuka mata, terlihatlah cahaya terang yang menyilaukan mataku. Siang hari, ucapku tak percaya. Apakah aku tertidur selama itu? Ya, aku masih sangat ingat ketika diriku tergeletak tak berdaya di tengah jalan yang panjang itu. Namun saat ini aku merasa di tempat yang berbeda. Terdengarlah seseorang berteriak-teriak memanggil sebuah nama. Pak Endar, Pak Endar, yang orang ini, Pak Endar, Pak Endar, yang orang ini masih hidup, Pak. Terdengar suara seseorang di dekatku kala itu. Aku yang baru saja tersadar mencoba mencerna dengan apa yang telah terjadi. Dan seseorang terlihat dengan seragam polisi menghampiriku lalu berkata, "Masnya baik-baik aja?" Dengan suara lirih aku pun menimpali, "Alhamdulillah." "Ini di mana?" tanyaku. "Masnya beserta teman-teman yang lain mengalami kecelakaan malam tadi." "Terang, Pak Polisi." "Kecelakaan?" Aku pun segera bangkit dan terduduk. Saat itu aku pun mencoba melihat kondisi di sekelilingku. Terlihat beberapa petugas kepolisian dan juga petugas medis. Dan terlihat juga banyak warga sekitar yang berkumpul untuk membantu proses evakuasi. Saat itu aku masih benar-benar bingung di mana aku berada. Namun saat kulihat jalanan yang berada di depanku, terlihatlah belokan yang sangat aku ingat ya. Belokan dengan tebing karang besar. Di tempat inilah kami semua hampir tertabrak truk. Namun di sini yang membuat aku heran, mengapa aku bisa kembali ke tempat ini? Seketika aku pun melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, aku melihat sesosok jasad yang ditutupi daun pisang. Namun dari jasad itu terlihat tangannya menyembul keluar dan terlihat
tangan itu memakai jam tangan yang sangat aku kenali, jam tangan milik Yanto. Ya, baru kusadari itu adalah jasad dari temanku yang kini sudah ditutupi daun pisang dengan genangan darah di sekitarannya. Akibat kecelakaannya, semua teman-teman Mas meninggal dunia di tempat. Lanjut Pak Polisi tersebut. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin Pak. Semalam kami semua selamat. Kami semua aman Pak. Saya ingat betul bantahku, tapi ternyata semua keyakinanku sirna karena memang kulihat di sekitarku kini seluruh teman-temanku sudah tergeletak tak bernyawa. Astagfirullahalazim. Yang tanpa kami sadari, kejadian kami yang hampir diserempet sebuah truk ternyata lebih dari itu ya. Peristiwa itu langsung merenggut seluruh nyawa teman-teman. Ya, tanpa aku sadari, kejadian yang hampir diserempet sebuah truk ternyata lebih dari itu. Kecelakaan itu langsung merenggut seluruh nyawa teman-temanku, namun jiwaku tidak menyadarinya. Apa mungkin jiwaku mengikuti arah yang tak pasti tujuannya sampai harus terjebak di alam gaib? Masnya baik-baik aja kan? Soalnya masnya juga tadi sudah dinyatakan meninggal, tapi alhamdulillah masnya masih diberikan kehidupan dan keselamatan lagi. Terang Pak Polisi itu. Dan setelah itu, aku pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera diberikan pertolongan pertama. Dan pihak keluarga dari teman-temanku pun langsung dikabarkan untuk selanjutnya membawa pulang jenazah teman-temanku ke Jakarta. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, aku pun akhirnya diperbolehkan pulang pada hari itu juga, mengingat luka-luka yang aku derita tidak begitu parah. Aku sangat shock dengan kejadian itu hingga menimbulkan trauma yang mendalam. Semoga saja arwah teman-temanku diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Selesai. Wow, luar biasa, luar biasa. Kisah dari kiriman dari subscriber ya, dari Aisyah Kanaya Ajar. Jadi yang biasanya Aisyah ini Kanaya ya, Kanaya ini biasanya menceritakan tentang petualangan goibnya. Kali ini kisah dari teman-temannya Kanaya ya. Luar biasa, terima kasih Kanaya ini. Menurut Kanaya ini adalah based on true story ya. Jadi kembali lagi buat teman-teman, percaya atau tidak silakan kita kembalikan kepada para pendengar. Dan di sini saya coba memberikan kesimpulan ya dari kisah yang tadi barusan dibawakan, yang mana kecelakaan itu tuh sebenarnya benar-benar terjadi ya ketika motor mereka tiga motor mereka itu menabrak truk. Itu benar-benar terjadi. Jadi yang dia sadar, yang si Arga sadar, motor mereka tuh nggak nabrak tapi hanya terpelanting. Padahal pada saat itu motor mereka benar-benar tertabrak. Jadi kasusnya adalah tabrak lari ya. Nah, tapi dalam bisa dibilang nih kayak jiwanya Arga nih kayak sempet mati suri lah ya, mungkin mati suri ya, kayak sempet dibawa kemana sampai akhirnya alhamdulillah bisa kembali dan selamat. Mungkin itu sih saya kasih gambaran di akhirnya. Dan untuk hikmah banyak sekali pastinya hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama yang pasti mabok-mabokan lah ya, mereka perjalanan jauh naik motor mabok-mabokan ya, udah selesai lah ya. Jadi udah itu nggak usah bicara hal goib, dalam hal nyata pun yang namanya mabok pasti minum, mabok, begadang ya pasti oleng bawa motornya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, dan yang buruk-buruknya silakan dibuang saja. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa kirim di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisah ini, silakan bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya di setiap jam 7 malam ya untuk Extreme Movie. Dan buat yang mungkin teman-teman juga punya kisah yang mau dikirimkan, silakan bisa dikirimkan melalui nomor WA di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752.
Bisa juga melalui email, tapi jangan deh kalau email jarang baca, jarang baca. Bisa ke nomor WA aja ya, bisa ke WA, bisa Telegram atau by phone pun bisa. Silakan ditunggu untuk kisah-kisahnya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Oh iya, lupa. Buat teman-teman silakan yang suka dengan kisah-kisahnya Aisyah Kanaya Ajar, bisa yang suka baca terutama ya, bisa diklik link karya karsanya yang saya nanti akan taruh di deskripsi video ya. Jadi Aisyah Kanaya ini adalah seorang penulis muda yang berbakat ya. Kisah-kisahnya tuh based on true story semua dan bisa teman-teman baca di Karya Karsa maupun Wattpad ya. Ya itu aja, terima kasih Kanaya. Semoga kita bisa bawakan lagi kisah-kisahnya yang pasti tidak kalah serunya. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua, amin. Amin ya rabbal alamin.